Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita, yang telah memberikan nikmat kepada kita, dan yang telah memberikan kecukupan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada malam hari ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemudahan, masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu yang para malaikat senantiasa mendoakan dan menaungi dengan sayap-sayapnya, dan nama-nama orang yang ada dalam majelis disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Dan orang yang bermajelis, mereka senantiasa didoakan kebaikan. Orang yang berilmu, orang yang belajar didoakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan pada materi yang baru tentang hal-hal yang harus dilakukan setelah mayit dikuburkan, saya sedikit ingin menyelesaikan 2 poin yang kemarin belum sempat terselesaikan. Terakhir kemarin poin yang ke-20 ya. Saya ingin menyelesaikan 2 poin lagi. Setelah itu kita akan melanjutkan pada bab yang baru tentang hal-hal yang harus dilakukan setelah mayit dikuburkan. Di sini penulis Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi membawakan poin yang ke-21 tentang hal-hal yang dimakruhkan saat mengantarkan mayit. Ya. Di sini beliau mengatakan, siapa sih orang yang dimakruhkan untuk mengantarkan mayit ke kuburan? Ini hanya sekedar hukumnya makruh, ya, tidak sampai derajat kepada haram, ya, hanya sekedar makruh. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di kuburan, maka ini bisa menjadi haram. Nah, kata beliau, dimakruhkan bagi kaum wanita ikut mengantarkan jenazah ke kuburannya. Ini bagi para wanita. Kenapa dimakruhkan? Karena dikhawatirkan perasaan laki-laki dan wanita itu berbeda. Ya. Dikhawatirkan para wanita itu ketika dia melihat mungkin anaknya atau suaminya atau orang tuanya atau kakaknya atau adiknya dikuburkan, dia akan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika dikuburkan mayitnya, dia nangis teriak-teriak, bahkan mungkin guling-guling, bahkan dia mungkin
sampai merobek-robek bajunya, pokoknya sesuatu yang dilarang, ya, seperti teriak-teriak, maka kondisi seperti ini makruh, bahkan bisa sampai derajat haram bagi wanita. Tapi dibolehkan bagi wanita untuk mengantarkan jenazah ke kuburan, boleh. Tapi beliau mengatakan di sini hukumnya makruh, ya. Ini berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, ya. Nuhina an nattabi'a al-janaiza wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang ikut mengantarkan jenazah. Hanya saja larangan tersebut bukanlah suatu kemestian bagi kami, ya. Tapi larangan tersebut bukanlah suatu kemestian bagi kami. Artinya hukumnya boleh bagi wanita untuk mengantarkan jenazah ke kuburan, ya. Dengan syarat dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi misalkan di kuburan teriak-teriak, nangis menjerit-jerit, ya. Bahkan sampai mungkin ya duduk sambil kayak anak kecil tuh ngesot-ngesot begini, ya, misalkan, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian kata beliau di sini, ya, juga dimakruhkan mengeraskan suara di hadapan jenazah, ya, ketika berzikir, baca Al-Quran, ya, maka ini dilarang untuk mengeraskan suara. Ya, bisa jadi antum ketika menghadiri jenazah, antum senantiasa lidahnya berzikir subhanallah atau gimana, tidak sampai dengan suara yang keras. Atau mungkin ketika menghadiri jenazah antum sedang merujuk Al-Quran misalkan, ya, tapi jangan sampai dengan suara yang keras. Karena para sahabat Rasulullah SAW memakruhkan mengeraskan suara dalam 3 hal. Ya, di sini beliau mengatakan para sahabat Rasulullah SAW memakruhkan mengeraskan suara dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama saat berada di hadapan jenazah, ya, suara yang keras, ya, entah itu dengan zikir, baca Quran, atau dengan suara-suara yang lain, ya. Dan dimakruhkan juga mengeraskan suara pada saat zikir, ya, sehingga misalkan, ya, habis sholat, ya, zikir sampai kenceng-kencengan sehingga mengganggu orang yang sedang sholat sunnah atau mengganggu orang yang sedang sholat wajib. Karena ada sebagian beberapa tempat di masjid, ya, setelah imam dan makmum selesai sholat membaca zikir dengan keras-keras, padahal ada yang baru datang rombongan, misalkan mereka melaksanakan sholat, sehingga konsentrasi mereka imam itu terganggu dengan suara tadi. Baca Al-Fatihah mungkin jadi lupa, iya karena berdua, iya karena nasta'in lanjutannya apa misalkan, ya, atau baca surat yang lain, terganggu, ya, konsentrasi dalam sholatnya terganggu sehingga tidak bisa khusyuk, ya. Kemudian dilarang juga, dimakruhkan mengeraskan suara pada saat perang. Lah kenapa Ustaz kok saat perang dilarang? Mungkin dalam kondisi seseorang, ya, misalkan kaum muslimin sedang merayap mendekati musuh, ya, mendekati musuh. Nah, kalau kaum muslimin ketika mendekati musuh sambil teriak-teriak, sambil apa, ya, ketahuan, ya, tembak dengan sniper, ya, mati, ya. Maka dalam kondisi seperti ini tenang, dan dibolehkan untuk ketika berperang, ya, ketika berperang sudah, ya, berperang, maka dibolehkan dengan berzikir atau mengeraskan suara yang membangkitkan kaum muslimin, ya,
membangkitkan kaum muslimin untuk berjihad. Tadinya kelihatan wah kita kalah nih, akhirnya ada orang yang menyemangati, ayo ya, kalau mati jaminan surga ya, kalau kita menang itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga dimakruhkan duduk sebelum jenazah diturunkan dari pundak orang-orang yang memikulnya. Ya. Jadi di sini kata beliau, ketika kita mengantarkan jenazah itu belum diturunkan dari pundak seseorang yang mengantar, maka kita yang mengantarkan jenazah tidak boleh duduk sebelum jenazah itu diturunkan. Jenazah turunkan dulu, ya. Saya turunkan dari pundak orang-orang yang memikul dan sudah dimasukkan ke dalam, ya dikubur, maka boleh seorang itu untuk duduk. Tapi ingat, jangan sampai duduk di atas kuburan. Nabi SAW melarang. Sekarang banyak orang-orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan, mereka tidak mengetahui mana hal-hal yang dilarang. Ya duduk di atas kuburan dengan enaknya, bahkan sambil ngerokok ya Pak ya. Ya maaf. Ya. Sambil bercanda ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza atba'tumul janazata fala tajlisu hatta tud'a bil ardi." Jika kalian mengantarkan jenazah, maka janganlah kalian duduk sehingga jenazah diletakkan dahulu di atas tanah. Ya. Jadi sudah diturunkan dari pundak orang yang memikul, sudah di tanah, ini belum dimasukkan ya, maka seorang boleh duduk. Ya. Itu yang ke-21 ya. Kemudian yang terakhir yang ke-22 di sini. Yang terakhir yang ke-22 nanti kita akan bahas bab berikutnya. Yang ke-22 menguburkan mayit. Apa sih yang dimaksud dengan menguburkan mayit? Apa Pak yang dimaksud dengan menguburkan mayit? Memasukkan mayit ke dalam tanah kemudian diurub ya. Itu namanya menguburkan ya. Yang dimaksud dengan menguburkan mayit adalah mengurub tubuh mayit secara merata dengan tanah ya. Nanti posisi dalam kuburan itu ada dua, ada yang namanya al-lahad, ada yang namanya asyaqqu ya. Nanti kita akan jelaskan di sini ya. Apa itu al-lahad atau apa itu asyaqqu ya. Memasukkan mayit ke dalam tanah dan diuruk dengan tanah secara merata. Jadi ketika kita menggali ya, maka yang kita uruk mayit itu adalah tanah yang kita gali itu ya, tanah yang kita gali. Jadi galian bongkaran tanah ini ya untuk menguruk mayit tersebut, jangan tambah-tambahkan yang lain ya. Misalkan ada tanah campur semen, campur pasir, campur kerakal misalkan ya, maka tidak boleh ya. Dan hukumnya ialah wajib kifayah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Abasa ayat 21, "Summa amatahu fa aqbara." Kemudian Allah mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur ya. Nah, kemudian di sini beliau membawakan ada ketentuan-ketentuan hukum ketika menguburkan mayit ya. Dalam menguburkan mayit terdapat beberapa ketentuan hukum. Di sini ada 5
Insyaallah ya. Ada 5. Yang pertama, mendalamkan kuburan dalam ukuran sekiranya binatang buas atau burung pemakan bangkai tidak mungkin menjangkau mayit dan menutupi baunya. Sebab jika tercium keluar, niscaya akan menyebarkan bau tidak sedap. Jadi sunnahnya itu mendalamkan kubur ya, mendalamkan galiannya ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang pertama agar tidak tercium oleh binatang buas. Kalau kuburannya pendek, tidak dalam, tercium sama binatang buas yang memakan bangkai, mungkin akan dikorek-korek, Pak. Akan dikorek-korek, kemudian bangkai tersebut, mayat tersebut akan dimakan oleh binatang tersebut. Ya. Dan tujuan dari mendalamkan kuburan agar tidak tersebar bau yang tidak enak. Karena kalau orang sudah meninggal, lama-kelamaan jasadnya akan membusuk, ya. Antum bisa lihat jenazah orang yang tenggelam, ya. Kemudian mengambang, perutnya besar, kemudian mengambang dilalati tubuhnya. Ya, orang mengevakuasi menutup mulut, ya. Dan saya ada sebuah, nggak tahu ini ceritanya benar apa tidak, ya. Jadi di masa itu banyak sekali orang-orang atau binatang-binatang yang mencari mayit yang baru dikubur. Kemudian ada beberapa orang yang menjaga kuburan tersebut. Nah, ketika menjaga kuburan tersebut, dia sambil membaca Al-Quran. Kemudian datanglah generasi berikutnya salah paham, ya. Akhirnya terjadilah sekarang ini orang-orang membaca Al-Quran di kuburan, rajin, tapi di rumah tidak pernah baca Al-Quran, ya. Wallahu a'lam, ini ceritanya benar apa tidak, ya. Ya, mungkin bisa jadi terjadi karena tadi sudah dijelaskan, ya, mendalamkan kuburan agar binatang buas pemakan bangkai tidak mencium bau mayit tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ihfiru wa a'miku wa ahsinu wa dufinu al-ithnaini wa thalathata fi qabri wahidin. Faqalu man nuqaddimu ya Rasulullah? Qala qaddimu aktsaruhum Qur'anan. Galilah, dalamkanlah dan perbaguslah. Perbagus di sini maksudnya galiannya, bukan antum memperbagus dikasih bangunan, ya, dipermanen kuburannya. Kalau semua kuburan dipermanen dan penuh, ada orang meninggal, lah kira-kira mau dikuburkan di mana ini? Ya, itu kuburan buat gantian, ya. Lalu kuburkanlah 2 atau 3 jenazah dalam satu kuburan. Ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang harus kami dahulukan? Jadi kalau ada 2 atau 3 orang, ya, meninggal, siapakah yang lebih dahulu untuk dimasukkan jenazahnya ke dalam kuburan? Siapa kira-kira, Pak? Apa orang yang kaya, ya? Apa orang yang miskin? Ya. Kata Rasulullah SAW, qadimu aktsaruhum Qur'anan, dahulukan dari mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, ya, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, itu yang lebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian yang berikutnya, membuat al-lahad di dalam kuburannya, karena al-lahad lebih utama meskipun asyaqu dibolehkan. Jadi dalam
kuburan itu ada dua jenis ya, ada al-lahad, ada asyaku. Kalau al-lahad itu membuat lubang di samping sebelah kanan. Jadi kalau tanahnya begini kan, nih begini, maka di sebelah sininya, sebelah kanan itu dibuatkan lubang untuk memasukkan mayit. Seperti yang kita ini ya, yang kita lihat. Ya. Iya. Kalau asyaku itu posisi tanah begini, tapi lubangnya itu di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah, ya, membentuk U begini, tapi tengah-tengahnya kasih lubang untuk meletakkan jenazah di situ. Itu namanya asyaku, ya, asyaku. Nah, maka kedua-duanya ini boleh, ya. Tapi kata beliau yang lebih utama adalah al-lahad daripada asyaku, ya. Kemudian yang ketiga, ya, biar kita sampai pada pembahasan ini, ya. Yang ketiga, bagi orang yang menghadiri penguburan dianjurkan mengepalkan tanah sebanyak 3 kepalan. Ya, bagi yang menghadiri penguburan dianjurkan untuk membuat kepalan tanah 3 kepalan. Dan 3 kepalan ini dilemparkan ke dalam kuburan, bukan setelah selesai, ya, unduk-unduk sudah selesai, kemudian kita mengepal, taruh di atasnya, bukan. Tapi di sini kata beliau, buat 3 kepalan, ketika sedang menguruk, ya, kita masukkan 3 kepalan itu ke dalam. Ya. Dari mana kita melemparnya? Dari arah kepala mayit. Ya. Jadi misalkan mungkin ini kepala, ini kaki, mungkin dari sini, ya, dari arah kepala mayit, ya. Nah, tapi bukan diarahkan ke mayitnya, ya. Disangkanya apa, benci. Tapi dimasukkan, ya. Karena Rasulullah SAW pun melakukan hal itu, sebagaimana ini dijelaskan dalam Ibnu Majah, ya, dengan sanad yang tidak dipermasalahkan. Kemudian yang keempat, mayit dimasukkan dari ujung belakang kuburan jika hal tersebut dipandang mudah. Jadi ini kaki dulu, kemudian baru kepala. Jadi kalau ini mayit, ini kepala, ini kaki, ya, kaki dulu dimasukkan, baru kemudian dibaringkan ke sini, ya. Jadi kaki dulu, baru kemudian dibaringkan, ya, badan sama kepalanya. Kemudian dihadapkan ke arah kiblat, dimiringkan, ya, seperti kita kalau lihat orang menguburkan itu kan dimiringkan, kemudian dihadapkan ininya ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat. Lalu kata beliau di sini, dan membuka tali-tali, ya, ada berapa tali? 1, 2, 3 apa 5? Ya, pokoknya kalau ada 3 dibuka, kalau ada 5 dibuka. Tapi ini bukan suatu kewajiban. Tidak dibuka nggak apa-apa, dibuka pun nggak apa-apa. Tapi jangan punya keyakinan kalau tidak dibuka bakalan muncul jadi pocong gentayangan. Nah, ini yang masalah, ya kan? Waduh, lupa nih, udah beres ini, dikuburkan nih, lupa, tidak dilepas, ya. Wah, nanti malam bakalan teko, ya. Oh, gentayangan, enggak, ya. Tidak. Ruh orang sudah meninggal itu di alam barzakh. Sudah. Terus bagaimana ketika ada orang yang melihat, ya, itu kok ada di pintu orang yang bapak saya misalkan. Itu bukan ruh bapak antum yang sebenarnya. Itu adalah jin korin. Jadi jin korin itu sudah ada pada diri kita sejak kita lahir, ya.
dan paling tahu sifat kita, kesukaan kita, ya. Ya. Tapi bukan keharusan, ya. Bukan suatu kewajiban harus dilepas, enggak dilepas enggak apa-apa. Kalau lupa belum dilepas, ya sudah, udah dikuburnya selesai sudah, ya, nggak usah digali lagi, ya kan, nggak usah. Dan banyak berkeyakinan seperti itu, Pak, di masyarakat. Kalau tali pocongnya tidak dilepas, nanti akan gentayangan pocongnya. Akhirnya orang-orang takut, ya. Nah, ketika mau meletakkan jenazah ke dalam, itu ada doanya. Dalam Hisnul Muslim itu ada 2 redaksi, ya, 2 hadis, ya. Ketika memasukkan jenazah itu, ya, doanya apa? Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Dalam hadis yang lain, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bedanya sunnati sama millati. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kalau orang sekarang kan kadang nggak baca doanya, Pak, asal ngambil, masukkan, ya kan, tapi tidak baca doanya. Kemudian yang terakhir, ya, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang ke-5, ya, menutupi kuburan jenazah wanita dengan kain. Gimana nih maksudnya, ya? Ya, menutupi kuburan jenazah wanita dengan kain ketika dia diletakkan di dalam kuburannya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah ketika ini jenazah, ya, ini apa namanya, ya, tanah, ya, ini ditutup dengan kain keliling. Itu terkhusus untuk jenazah perempuan, ya, sehingga orang-orang tidak semuanya melihat, jadi tertutup. Masya Allah, ya, wanita, ya, kan kita lihat kan wanita kan auratnya dari mana, Pak? Dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki, ya kan, kecuali muka dan telapak tangan. Kata Rasulullah, al-mar'atu aurah, ya, wanita itu seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan, ya, ditutupi, ya, ketika akan diletakkan di kuburan. Karena as-salafus saleh, orang-orang terdahulu pun menutupi kuburan jenazah wanita ketika jenazah tersebut akan diletakkan di kuburannya. Namun tidak demikian terhadap kuburan jenazah laki-laki. Masya Allah, wanita itu tertutup, ya, sehingga tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki, ya. Alhamdulillah selesai, Pak, kita menyelesaikan yang kemarin, ya. Kita akan lanjutkan poin yang berikutnya tentang hal-hal yang harus dilakukan setelah mayit dikuburkan, ya. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan setelah mayit itu selesai dikuburkan? Udah selesai nih dikuburkan nih, udah selesai. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memohonkan ampunan untuk si mayit. Nah, ini, Pak. Jadi mohon ampunan atau mendoakan si mayit. Nah, jadi si mayit ini butuh orang-orang hidup untuk mendoakan dia. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Orang hidup butuh kepada orang mati. Nah, orang mati itu butuh kepada orang hidup. Bukan orang hidup butuh kepada orang mati. Datang kepada kuburan orang soleh, kuburan para nabi, para wali, para habib, dongo-dongo, bib, ya, para wali, dagangannya yang kira laku-laku, misalkan, ya, jodohnya seret, misalkan, ya, wis umur 50 tahun masih bujang baik, ya, misalkan. Padahal yang meninggal itu juga belum nikah. Nah,
Ya. Jadi salah. Mau dia kuburan Nabi, kuburan Rasul, kuburan wali, kuburan Habib, tidak boleh kita berdoa meminta kepada mereka. Ya. Tidak boleh. Dan ini masuk bagian dari bab syirik. Ya. Jadi orang mati itu butuh kepada orang hidup. Ya, didoakan. Ya. Bagi orang yang menghadiri penguburan mayit, dianjurkan supaya memohonkan ampunan bagi mayit serta diberi keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat yang ada di dalam kubur. Di alam kubur maksudnya. Ya, malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Ya. Setelah orang-orang yang mengantarkan itu pulang, ya kan? Nanti akan datang dua malaikat, kemudian mendudukkan orang tersebut dan ditanya tentang 3 perkara. Man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, ya. Kalau sekarang hafal, Pak. Tapi ketika dalam kubur yang menjawab itu masalah iman. Ya. Siapa Tuhanmu? Kalau dia nggak pernah sholat, kira-kira berani menjawab nggak? Tuhanku Allah. Nggak pernah sholat, nggak pernah mengenal Allah, nggak pernah belajar. Ya. Tidak tahu hukum masalah Islam. Ditanya, apa agamamu? Definisi Islam aja nggak ngerti. Ya. Kemudian kalau tanya siapa nabimu, ya tidak pernah belajar sunnahnya, tidak mau mengikutinya. Ya. Nah, nanti yang menjawab itu bukan lidah, tapi iman. Ya. Amal dia nanti. Jadi ada orang yang salah, ya, memberikan syubhat kepada orang lain. Kan ada tuh makam siapa, gak usah saya sebutkan, ya. Biar jenazah ini tidak didatangi malaikat dan tidak ditanya oleh malaikat. Jadi kuburannya itu semenjak dia dikuburkan ditunggoni terus. Kan apa? Nanti malaikat akan datang ketika 3 langkah orang yang mengantarkan itu, ya, terdengar 3 langkah, ya. Udah mereka pulang, kemudian datang malaikat. Nah, ini ada orang memberikan syubhat. Jangan ditinggalkan. Biar nanti malaikat tidak datang, tidak menanyakan dia, ya kan? Tetap saja, ya, mau ditunggu. Kan sudah ada orang yang pulang dari mengantarkan jenazah, ya kan? Nah, kan sudah ada. Masa orang 100 di situ terus sampai kiamat, kan nggak mungkin. Nah, sudah pulang beberapa orang, walaupun ada yang menunggui, walaupun sampai hari kiamat, tetap malaikat munkar dan nakir akan datang menanyai dia. Ya, makanya kita belajar nih, bukan hanya sekedar kita tahu Allah itu yang menciptakan saya, yang memberikan rezeki kepada saya, tapi kita harus mengetahui, mengenal Allah lebih dekat agar semakin cinta. Ya. Nabi SAW bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita fa innahul ana yus'alu. Kata Nabi SAW, mohonkanlah ampunan bagi saudaramu serta mintakanlah keteguhan baginya karena dia sekarang sedang ditanya. Nah, ini doa ini nanti ketika kita meninggal sangat diperlukan. Ya, ketika kita meninggal doa ini sangat diperlukan terhadap saudara-saudara kita yang masih hidup. Ya, ketika orang itu di alam kubur, kalau dia sedang disiksa dengan sebab doa-doa dari orang, bisa jadi ada beberapa kemungkinan ini. Bisa jadi yang pertama, siksaan di kuburan di alam barzakh diringankan. Itu dengan sebab doa orang-orang yang hidup. Dan bisa jadi dengan sebab doa dari orang yang hidup, ketika orang yang mati ini sedang disiksa di alam barzakh, siksaannya dihilangkan, diganti dengan nikmat kubur. Ya, jadi pentingnya berdoa. Ya,
Bukan berdoa itu ketika acara tertentu, ya, bukan. Setiap saat kita doakan orang tua kita atau saudara kita yang sudah meninggal dunia. Jadi kan ada orang yang kalau nggak menghadiri acara tersebut, wah ini anak durhaka katanya ya, nggak mendoakan orang tuanya. Paham Pak maksudnya ya? Iya. Masa nggak didoakan sih? Setelah meninggalkan ada acara-acara tertentu. Kalau nggak mengadakan, dibilangnya kamu anak durhaka sama orang tua, nggak mendoakan. Terus nguburnya itu seperti ngubur kucing. Nah kita lihat Pak, ngubur kucing sama ngubur manusia itu tata caranya beda apa sama dari awal? Ya sangat beda sekali. Kalau manusia kan ketika meninggal dimandikan, dikafani, disolatkan, diantarkan jenazahnya, dikuburkan, didoakan. Lah kucing apa? Dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan, didoakan, nggak perlu, ya kan? Nah gara-gara seperti itu tidak mengadakan acara tersebut, dibilangnya durhaka sama orang tua seperti ngubur kucing. Ya. Astagfirullah Pak ya. Ini sebenarnya ucapan yang keluar dari orang-orang nggak suka, orang-orang benci. Kita lanjutkan. Ya. Nabi SAW menyabdakannya setelah selesai penguburan. Jadi setelah selesai penguburan, ya, pokoknya menguburkan, menguruk sudah selesai nih. Baru Nabi SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahul ana yus'alu. Mohonkanlah ampunan bagi saudaramu serta mintakanlah keteguhan baginya karena dia sekarang sedang ditanya. Jadi setelah dikuburkan selesai, orang-orang yang di situ mereka berdoa masing-masing, berdoa sendiri-sendiri untuk orang yang baru dikuburkan. Ya, contoh misalkan, ternyata orang datang itu orang yang pernah memberikan pinjaman, ya, kemudian dia berdoa sama Allah. Ketika dia selesai dikuburkan, ya Allah, dia punya utang sama saya, ya, 1 M misalkan, ya, saya ikhlaskan ya Allah, ya. Alhamdulillah saya masih banyak tabungan, masih 5 M misalkan, masya Allah ya. Tapi ya berat Pak ya, mengikhlaskan 1 M itu berat Pak, 1 juta aja berat. Nah, atau orang tersebut pernah didolimi ketika dia mayit itu, ketika dia masih hidup, dia masih didolimi, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya halalkan, saya ikhlaskan, ya, saya maafkan, ya, Tuhan ampuni dia ya Allah, gitu. Nah, sebagian as-salafut as-saleh telah berdoa, Allahumma hada abduka nazala bika wa anta khairul manzuli bihi faghfir lahu wa wasi' madkhalahu. Ya Allah, hambamu ini datang menghadap kepadamu dan engkau adalah zat yang terbaik untuk disinggahi. Ampunlah dia dan lapangkanlah tempat masuknya, lapangkanlah kuburannya. Kita itu kalau tidur sempit enak gak Pak? Enggak ya, enggak enak ya. Tapi kalau luas enak, kita bisa guling ke sana kemari bebas, ya. Bahkan Nabi SAW menceritakan ada orang yang dihimpit dengan tanah di alam kubur sampai tulangnya retak dan hancur, ya. Makanya kita itu selalu berdoa ketika di tasyahud akhir, ya, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita selalu berdoa. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Baru 1 poin, ya, hal-hal yang harus dilakukan setelah mayit dikuburkan, yaitu kita memohonkan ampunan bagi si mayit dan mendoakan kebaikan-kebaikan yang lainnya.
Poin yang kedua dan seterusnya akan kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya, kita langsung aja pada poin yang kedua ya. Jadi poin yang pertama, setelah mayit dikuburkan adalah kita memohonkan ampunan untuk si mayit dan mendoakan kebaikan-kebaikannya untuk si mayit. Terlebih lagi apabila yang meninggal adalah orang tua kita, ya. Kita doakan Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun shalihun yad'u lah." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara yang amalannya itu akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Kan tajri min tahtihal anhal, ya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, jariyah. Dengan cara apa? Misalkan kita mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, atau kita dengan uang kita membangun masjid. Selama itu dipakai, maka akan kita mendapatkan pahala terus menerus. Atau membuatkan sumur untuk kaum muslimin, ya misalkan. Selama itu dipakai, maka akan pahalanya mengalir terus. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan yang bermanfaat, ya. Ilmu yang benar tentunya. Kemudian yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Jadi ciri anak itu soleh atau tidak terhadap orang tuanya, banyak tidak dia mendoakan untuk orang tuanya, ya. Karena diantara ciri anak soleh itu adalah orang yang paling banyak mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Yang kedua di sini, yang kedua adalah meratakan kuburan, ya, meratakan kuburan. Jadi kuburan harus diratakan. Apakah rata sampai rata ataukah diberikan apa namanya ya? Apa namanya? Gunukan, ya, ya gunukan, ya. Ya. Kalau dikasih gunukan kira-kira seberapa, ya. Tadi Bapak sebelah sini sudah ngomong gini-gini, ya. Sejengkal, ya. Hendaklah kuburan itu diratakan dengan tanah. Karena Rasulullah SAW telah memberitakan supaya meratakan kuburan dengan tanah. Kalau ada yang mendirikan bangunan dengan permanen, maka dihancurkan, ya, maka dihancurkan. Ingat, itu tanah wakaf khusus untuk orang yang mau dikuburkan, bukan tanah kita kapling-kaplingan, ya. Oh ini nanti buat saya, ya kan? Enggak, itu tanah wakaf, ya, bukan tanah milik pribadi, ya. Jadi jangan membuat kuburan permanen di situ, ya. Akan tetapi dibolehkan meninggikannya sekitar 1 jengkal. Nah, tadi ya, rata ditinggikan 1 jengkal, biar tahu bahwasanya itu adalah kuburan. Sehingga kita tidak boleh apa? Tidak boleh menginjak di situ, tidak boleh duduk di situ, apalagi tidur di situ, ya. Bahkan mayoritas ulama telah menganjurkannya, karena kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditinggikan. Ingat Pak, ditinggikan dengan tanah habis dengan galian itu, ya, tanah galian
kemudian diuruk, kemudian dengan tanah tersebut ditinggikan, ya, paling minimal 1 jengkal, ya, biar tahu itu adalah kuburan. Karena kuburan Nabi SAW tidak dipermanen, tidak dikasih keramik, ya, membutuhkan biaya yang banyak, ya, meskipun dia mampu keluarganya, maka ini tidak boleh. Kemudian boleh meletakkan tanda pengenal di atas kuburan dengan batu dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW pun meletakkan tanda di atas kuburan Utsman bin Maz'un, ya. Jadi Utsman itu anaknya Maz'un, Utsman bin Affan maksudnya, ya. Khalifah yang keberapa? Yang ketiga, ya, Utsman bin Maz'un. Karena Rasulullah SAW meletakkan tanda di atas kuburan Utsman bin Maz'un dengan batu. Jadi boleh dengan batu, boleh dengan kayu, boleh juga dengan apa? Ya, papan, batu, atau yang lainnya, ya. Tapi tanda itu tidak dikasih nama. Orang sekarang susah, ya. Sekarang susah, ya. Ini kalau dijelaskan kepada mereka nggak terima, ya. Masa nggak boleh, ya. Ini kan kuburan bapak saya, biar saya tahu ini kuburan bapak saya. Dengan batu pun kamu ingat aja, batunya tuh bentuknya seperti ini loh, itu kuburan bapak kamu, ya. Atau dengan tanda papan, ya. Kalau orang sudah meninggal sudah, tinggal kita mendoakan saja, ya. Dan memang kita diperbanyak untuk mengingat kepada kematian, salah satunya menziarahi kubur, ya. Karena Rasulullah pernah mengatakan, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat tentang pemutus segala kenikmatan dunia, yaitu kematian. Seraya Rasulullah bersabda, ata'allamu biha qabra akhi wa adkinu ilaihi man mata min ahli. Aku memberi tanda pada kuburan saudaraku dengan batu ini, dan aku kuburkan di dekatnya orang yang wafat dari keluargaku, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Jadi Pak, cukup dengan batu, dengan papan, atau dengan batang kayu, ya, menunjukkan itu adalah kuburan, ya. Ini pembahasan yang banyak orang lakukan ini, Pak. Oh, bakalan kita menjelaskan kebenaran, ya. Kita menjelaskan kebenaran, inilah yang benar. Kita jelaskan ini yang salah. Kalau ini salah, berarti ditinggalkan. Ini yang benar, kita lakukan, ya. Kan kita ngaji itu kan gunanya untuk mencari kebenaran, mengetahui kesalahan, ya. Bukan untuk mencari pembenaran. Nah, saya bebas seperti ini, ya, nyari-nyari pembenaran. Ada pendapat kok ulama yang gini, ustaz yang begini, nah, boleh. Padahal bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan ijma' para ulama. Yang ketiga nih, yang banyak orang lakukan nih, haramnya mengapur, mengecat kuburan dan membangunnya. Wah, ini banyak nih. Yes. Ya, gitulah Pak lah. Haramnya mengapur, mengecat kuburan dan membangunnya. Kadang orang ketika masih hidup tidak dibikinin rumah, Pak. Tapi ketika sudah mati dibikinin rumah. Iya. Banyak enggak? Banyak. Iya. Ketika masih hidup minta bikin rumah, enggak dibikinin. Sudah mati baru dibikinin, ya. Dikuburkan, dikasih keramik, pasang genteng, ya, macam-macam. Ya Allah. Itu kuburan tanah wakaf, bukan tanah pribadi keluarga, ya. Jadi tidak boleh dipakai seenaknya. Kalau dipermanen semua,
Nah, ada orang yang meninggal, kira-kira mau ditaruh di mana? Masa di atas keramik? Ya. Ya. Cari kuburan sudah agak lama untuk menjadi gantian, ya, gantian. Walaupun itu di bawahnya ada jenazah. Ya. Nah, di sini dijelaskan, ya, dengan secara tegas haram mengapur dan membangun kuburan. Ya, membangun kuburan menjadi seolah-olah itu adalah rumah, ya, dipermanen, tidak boleh, ya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, nomor hadis 970, naha Rasulullah SAW an yujassasa al-qabru wa an yubna alaihi. Rasulullah SAW melarang kuburan dikapur, dikasih nama, dibangun suatu bangunan di atas kuburan tersebut. Dan ini menyerupai orang-orang Yahudi, karena mereka sukanya itu apa? Membangun kuburan permanen, menghias, kasih kembang, kasih hiasan, kembang melati, ya, kembang apa lagi, ya, banyak. Ini menyerupai orang-orang Yahudi yang selalu mengagung-agungkan kuburan. Ini kebenaran harus kita jelaskan, ya. Kemudian yang terakhir, mungkin udah mau jam 8, Pak, ya. Yang terakhir, yang keempat, makruhnya duduk di atas kuburan. Ya, duduk di atas kuburan. Saya pernah ketika ikut menguburkan mayit itu, kuburannya itu semrawut, Pak. Wis, pokoknya di sini, nanti di sini, ini di sini, ya, nggak dikasih jalan. Nah, saya bingung lah mau lewat mana, ya kan, bingung. Ya, harus kasih jalan, ya, kasih jalan, biar kita itu ketika melangkah tidak menginjak kuburan. Nah, saya bingung. Ternyata saya kira ini cuma satu, Pak. Saya nggak ngeliat yang ini. Ternyata nginjak yang ini, nggak yang ini, ternyata kuburan. Ya. Jadi posisikan kuburan itu, ya, dikasih jalan biar bisa dilewati oleh orang yang menguburkan. Seorang muslim dimakruhkan duduk di atas kuburan saudaranya sesama muslim atau menginjak kuburan tersebut. Ini tolong diperhatikan, ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan yang mendengar, tidak bolehnya duduk dan atau menginjak di atas kuburan saudara kalian sesama muslim, ya. Sebagaimana hal itu telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tajlisu alal kuburi wala tusallu ilaiha. Janganlah kamu duduk di atas kuburan dan jangan pula sholat menghadap ke arah kuburan. Sholat dan duduk, sholat menghadap kuburan dan duduk atau menginjak di atas kuburan. Tapi kalau mensolatkan jenazah walaupun menghadap ke kuburan itu boleh, karena tidak ada ruku dan tidak ada sujud, ya. Maka jangan sampai ini ada masjid, di depannya ternyata ada halaman, nanti halamannya ada kuburan, ya. Maka ini jangan sampai terjadi. Dan para ulama mengatakan sholatnya batal, ya, sholatnya batal, ya. Kalau sholat di masjid yang ternyata di depan masjid itu ada kuburan, ya, ini belakangnya ada halaman, ternyata itu kuburan, ya, maka jangan sholat di masjid tersebut. Bagaimana kalau nggak tahu nih, tiba-tiba lagi udah sholat, kemudian dia jalan-jalan kaget, ternyata depannya kuburan. Kira-kira sholat lagi enggak? Tidak usah, ya, tidak usah sholat lagi, ya. Kecuali kalau sudah tahu,
Dan juga Rasulullah SAW bersabda, li an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhrika thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabrin. Sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya lalu sampai menembus pada kulitnya adalah jauh lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Nah, jadi duduk di atas bara api sehingga bajunya terbakar, menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Coba antum nyalain kompor, cetek, duduk di atas kompor yang ada apinya, Pak, pasti nggak akan bertahan. Ya, tidak akan bertahan. Dan kata Nabi, orang duduk di atas bara api itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Artinya ini sangat diharamkan sekali. Ini menunjukkan tidak menghormati saudara kita yang walaupun sudah meninggal dunia, yang ada di alam, ya, di dalam kubur, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan kebenaran agar diikuti, kita menyampaikan ini yang salah agar kita tinggalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah sampai kita meninggal dunia dan kita ditetapkan dalam Islam dan iman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga ilmu itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada ya alhamdulillah. Udah jam 8 ya, Pak. Insyaallah. Maaf ya kalau agak kecepatan menjelaskannya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.